Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada agama ini. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sejarah yang spesial yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang lain. Kenapa? Dia lengkap dari segala jenjang kehidupan. Kemudian masing-masing jenjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan yang sangat luar biasa. Apakah beliau sebagai ayah, apakah beliau sebagai seorang suami, apakah beliau sebagai teman, apakah beliau sebagai kepala negara, apakah beliau sebagai da'i, apakah beliau sebagai mufti, semuanya adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung kata Allah. Yang menyatakan demikian, yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang, bukan. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Dan pujian tersebut diabadikan dalam Al-Quran yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Perhatikan di sini berapa banyak tekanan yang Allah tekankan dalam ayat ini. Wa innaka, sungguhnya engkau, la'ala, sungguh-sungguh, khuluqin azim. Sungguh-sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Oleh karenanya tidak ada seorang pun yang pernah kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam yang terjerumus dalam praktek homoseksual, ya. Kemudian dinasihati oleh Nabi Lut, mereka tidak mau. Nabi Lut mengatakan, "Haula'i banati hunna atharu lakum." Kalau kalian ingin menikah, menikahlah dengan putri-putriku, janganlah kalian mendatangi para lelaki, maka nikahilah putri-putriku. Dan mereka tidak mau. Kata Allah, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupanmu wahai Muhammad, demi umurmu. Kata para ulama, la amruka atau la umruka sama maknanya. Amruka atau umruka, akan tapi dalam sumpah mereka menggunakan dengan memfathahkan ain. La amruka. Kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, demi umurmu. Kata Ibnu Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad. Innahum la fi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka kaum Nabi Lut benar-benar buta dalam kemaksiatan mereka. Sehingga dinasihat oleh Nabi Lut, ditawarkan anak-anak wanitanya, mereka tidak berminat. Di sini, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan kehidupannya Nabi Lut, padahal kisah tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya. Tetapi tatkala Allah menyampaikan ayat tersebut, tiba-tiba Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal konteks ceritanya berkaitan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa? Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan umur seseorang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena seluruh jenjang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang berkah. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Karenanya ini menekankan bagi kita bahwasanya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam spesial, tidak sama dengan sejarah-sejarah yang lainnya. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, beliau menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap beliau, maka dia akan masuk Islam. Dia akan masuk Islam kalau benar-benar dia menghayati tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau dalam kalimat yang indah, beliau mengatakan, "Falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa." Kata Ibnu Hazm, kalau seandainya mukjizat Nabi tidak ada kecuali hanya sirahnya saja, maka sudah cukup. Sirah Nabi itu mukjizat tersendiri. Kita tahu Nabi punya banyak mukjizat.
Ya, Nabi SAW, ya Isra Mi'raj mukjizat. Keluar air dari tangan beliau adalah mukjizat. Berkah, beliau meludahi orang yang sakit bisa sembuh. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, tatkala mata beliau sakit diludahi oleh Nabi SAW, sembuh. Ya, mukjizat Nabi SAW sangatlah banyak. Di antara mukjizat Al-Quran, ini mukjizat tersendiri. Namun, di antara sekian banyak mukjizat tersebut, kata Ibnu Hazm rahimahullah, sirah Nabi itu mukjizat tersendiri. Barang siapa pelajari sirah Nabi, dia akan mendapatkan keajaiban. Dia akan mendapati bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh yang lain, tokoh ini mungkin dia unggul dalam satu bidang tertentu. Ini cerdas sekali ya mungkin. Ini mungkin penemu ini. Mungkin dia cerdas dalam satu hal. Dia hebat dalam satu bidang. Tetapi Nabi SAW hebat dalam segala hal. Kita bicara tentang kepemimpinan, beliau sangat hebat. Bicara tentang sebagai seorang jagoan atau pemberani, maka dia yang sangat hebat. Rasulullah SAW sangat pemberani. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata, kami kalau sudah dalam keadaan ketakutan, maka kami pun berlindung di belakang Nabi SAW dalam peperangan. Kenapa? Nabi tidak pernah mundur kalau sudah masuk dalam peperangan. Demikian juga tatkala dalam perang Hunain, tatkala mereka tiba-tiba diserang para sahabat, sebagian mundur, Nabi maju langsung ke depan. Kalau dalam keberanian, Nabi SAW nomor 1. Belum bicara tentang masalah akhlak. Kalau kita mau cari siapa ayah terbaik di dunia ini, maka Nabi SAW adalah ayah yang terbaik. Kalau ingin tahu bagaimana suami terbaik, maka lihatlah sejarah Nabi tentang dia sebagai seorang suami. Menakjubkan. Masing-masing kondisi Nabi sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala negara, sebagai mufti, sebagai teman, semuanya menakjubkan, semuanya mukjizat. Saya sering sampaikan sampai saya punya pengajian khusus tentang judulnya Mukjizat Akhlak Nabi SAW. Dan setiap akhlak Nabi SAW adalah mukjizat. Dan dia unggul dalam tawadhu. Tawadhu. Siapa yang bisa mengalahkan tawadhunya Nabi SAW? Kita cukupkan di sini saja. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.